Yes, halo teman-teman Norkid semuanya, kembali hadir. Gokil, gimana kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan sehat semua ya. Iya. Yang lagi ada masalah, gue doain dan gak bosen-bosen ya kan. Tetap semangat dan masalahnya cepet selesai. Dan yang lagi aman-aman aja nih kan, gak bosen-bosen juga kita ngingetin buat tetap bersyukur ya dan tetap rayakan hidup kalian. Nah, kesempatan kali ini Nyong, gimana diutarakan? Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama salah satu komunitas Vespa yang ada di Jakarta Utara, namanya Skuter Jakarta Utara Bersatu Bang ya. Yoi, ngomongin Vespa ya kan? Oh mungkin kita kenalin dulu kali ya ke teman-teman nih, belum kenalin dulu. Tapi kayak udah banyak yang kenal ya. Oh, belum. Kali, kita kenalin lagi aja lagi. Ya kenalin, nama gua Rian Beben, gua salah satu ya tim lah di podcast Norkid ini. Yang paling ganteng. Biasa aja lah. Gue nggak perlu kenalan ya, mungkin nanti ada di deskripsi. Gue malu kalau kenalan. Gue senengnya ngenalin orang gitu ya kan. Assalamualaikum Bang Jimmy. Sehat Bang? Siap. Oke, Bang Jimmy sibuk apa sekarang Bang? Sibukannya apa ya? Kerja aja lah. Kerja aja lah. Bang, kalau di Norkid itu tak kenal maka tak sayang. Jadi bolehlah sedikit disapa anak-anak Norkid gitu kan. Yang ada di apa namanya, layar kaca. Yoi. Untuk anak-anak Norkid, gua ucapin selamat datang di base campnya SJUB, Skuter Jakarta Utara Bersatu. Gua Jimmy. Kebetulan gua ya itulah di SJUB. Ya apa itu Bang? Ya itulah. Ya udahlah pokoknya iya. Ya gitulah. Palkam ya. Ya palkam lah. Wah, udah ketua, berarti ketua di SJUB nih Bang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Bang, Abang ini kan sih selaku ketua nih, boleh cerita-cerita nih nggak sih ke kita nih teman-teman Norkids dan teman-teman yang ada di ya Jakarta Utara bahkan Indonesia lah ya. Boleh cerita nggak ya, secara singkat sih gimana sih awal bermulanya itu berdiri SJUB Bang di Jakarta Utara sendiri Bang? Boleh jelasin nggak ke teman-teman? Boleh dong. Siap-siap. Boleh. SJUB itu terbentuknya tanggal 20 bulan 2 2020. Oke. Jadi kita baru 2 tahun lah ya. Berarti kemarin ya? Ya, sebelum COVID ya. Sebelum Selamat COVID. anniversary ya buat SJUB teman-teman semua. Ya, seharusnya gue anniversary Februari, cuman kan Omicron naik tinggi tuh. Oke. Nah, akhirnya gue undur Delay sampai ya? sekarang. Iya. Belum lah anniversary-nya, tapi ntar gue bilangin sama gue ini. Siap. Bang. Jadi SJUB terbentuk tanggal 20 bulan 2 2020. Proses pembentukannya itu cukup lama ya, hampir setahun setengah, karena untuk mengumpulkan anak Vespa yang ada di Jakarta Utara itu kan butuh proses. Iyalah, butuh pasti proses. banyak. Sampai berdarah-berdarah gitu. ngeri. Soalnya kan kita dari Rorotan sampai Kapuk Muara ya, Dari Telungkung. ujung Dari ke ujung ke ujung. ujung. Iya. Dari hili ke hulu Iya, benar-benar. Jadi Anjay. setiap hari itu saya kontekin di daerah sini siapa yang punya komunitas Vespa, daerah sini siapa yang punya komunitas Vespa. Saya ambilin semua nama-nama ketuanya, kita kumpulin. Akhirnya 1,5 tahun itu terjadi proses, kita kumpulin di grup WA.
tanggal Januari kita kumpulkan, kita rapat di situ. Di situ dirapat kita bareng-bareng ya, kita bilang, gimana nih? Barat sudah punya paguyuban, timur sudah ada, selatan udah ada, barat udah, Jakarta Utara belum ada. Gimana kalau kita bikin paguyuban? Kita bilang kalau kita bersatu itu kita butuh berbuat sesuatu itu lebih gampang. Iya, gitu. Daripada satu komunitas, satu klub atau satu inian. Susah, apa yang bisa diberikan gitu? Iya, kalau kita satukan kita bisa, apapun yang kita mau kita, insya Allah kita bisa gitu. Akhirnya mereka sepakat, dan minggu keduanya kita mengadakan rapat untuk pemilihan ketua. Saya tidak memilih ya, tapi saya dicemplungin anak-anak gitu. Biasa itu dalam secara nggak langsung ya. Akhirnya ya saya terpilih menjadi ketua sekretaris Jakarta Utara Bersatu. Masa jabatan 3 tahun, jadi setahun lagi selesai kok, udah aman. Nggak ada nih 2 periode gitu. Nggak tahu deh. Nggak tahu. Awalnya aja dicemplungin ya. Iya, dicemplungin. dorong lagi. Ya, nggak tahu deh. Berarti SJUB itu kan tadi abang bilang paguyuban ya. Paguyuban. Itu apa ya? Isinya tuh ada berapa komunitas? Lah ya, Sebanyak apa sih di utara bang? Ada berapa komunitas? Yang terdaftar di saya itu ada 46 klub. 46 klub. Ya nomornya Rossi. Iya. 46 klub atau 46 klub plus apa ya? Jadi ada yang klub, ada yang independen. Karena kan di PSPA kan nggak semuanya harus ini ya. Jadi ada yang satu klub itu hanya 10 orang, ada satu klub 30, ada satu klub yang 100 gitu loh. Jadi ya di PSPA kan tidak harus terdaftar di sana sini. Lu bikin 5-6 orang, gue bikin klub, silahkan. Aman ya. Iya, jadi nggak ada masalah sih. Berarti ada 46 itu dari mana tadi bang? Dari Rorotan sampai Kapuk Muara, semuanya ada. Dari Pluit ada, dari Teluk Gong ada, pokoknya dari semua kecamatan. Yang muda, yang tua, semuanya ya bang semuanya. Semuanya dari muda. Gokil. Nah, itu tadi menarik tuh bang. Tadi kan awalnya kan yang lu bilang tuh ini komunitas kan terpecah-pecah nih, maksudnya masing-masing belum ada paguyuban. Nah itu gimana caranya lu dan kemudian teman-teman yang lain itu bisa menyatukan itu gitu bang? Ya itu yang gue bilang tadi, prosesnya 1,5 tahun. Setahun setengah tuh ya? Gue datengin komunitas lu, PSPA lu, apa sih, gimana sih, gue kenalan gitu loh ya kan. Gue bilang gimana nih kalau kita bikin Jakarta Utara, kita gabungin jadi satu. Dia bilang boleh tuh, ide yang bagus. Gue bilang gue ambil nomor telepon dia, gue simpan. Nanti kan kebetulan kan gue juga kerja kan, gue ada waktu lagi, gue datengin lagi di sini siapa klub, mau gede mau kecil, gue nggak pernah lihat anggota lu berapa, gue nggak pernah lihat. Ayo lu mau nggak bikin Jakarta Utara Bersatu? Selama lu mau, komunitas lu cuma 3 orang 4 orang, gue nggak peduli, gabung yang penting ya. Yang penting untuk utara. Makanya kan di tagline kita kan utarakan utara. Jadi gua hanya fokus di utara saja. Gimana caranya mengembangkan Satu utara? visi berarti kita. Ya. Di sini sama Norwich kebetulan juga utara. Ini nama segmennya juga utarakan bang. Jadi kita mengutarakan apapun yang ada di Jakarta Utara. Next time kita kolaborasi. Siap sama dengan ini aja udah. Thank you banget. Kita kolaborasi nanti. Tadi abang lu bilang tuh berdarah-darah gitu, lo ngerajut lah ibaratnya satu masing Iya. Nah selama lo ngerajut itu ada semacam kesulitan gak sih atau ya semacam kendala lah atau kesulitan? Apalagi anak PSPA itu kan Pasti ada yang dong, kita tahu pasti ya, ada. beda-beda. Cuman ada, cuman hanya beberapa yang ngapain sih? Buat apa sih? Orang gue dengan klub gue juga gue bisa kok, gue jalan sendiri dia bisa kok. Ngapain gue mesti gabung di klub lu? Ada. Gue kan kasih penjelasan gitu ya. Gue bilang gue tidak ada namanya kita untuk mengharuskan atau untuk begini begitu, enggak. Hanya menyatukan. Umpama andai kata amit-amit jangan sampai ya ada teman lu yang terluka, kalau anggota klub lu kecil, lu untuk support ke dia kan kurang. Tapi kalau kita bareng dari semua paguyuban, dikumpulkan dana untuk diberikan, itu lebih enak dan bisa membantu gitu loh. Terus kita mau bakti sosial, kalau klub lu sendiri bisa apa? Tapi kalau kita bareng-bareng dari Jakarta Utara kumpul semua, kita mau yang besar bisa. Gitu. Iyalah harus bersatu bang. Iya itu. Bersatu bang. Berarti itu memang kendala-kendala. Ada sempat
sorry bang, kayak semacam penolakan gitu karena dari mereka gitu pas lo ajak, kemudian oh kayak gue belum bisa gabung lu gitu. Ada, mungkin hanya satu dan dua ya, tapi yang lainnya gua katakan 99% mereka setuju. 99%. Ya mantep lah berarti itu Ya, karena kan kita kan niatnya positif. benar. Gitu loh, niatnya positif. Itu komunitas yang paling tua, komunitas apa bang yang di utara bang? Yang paling gabung di tua SJUB. yang tergabung di SJUB adalah TSC, Tanjung Priuk Skuter Club. Dari tahun Mereka ada dari tahun 92. lahir itu. Ya, lu juga belum lahir. Gue juga belum lahir. Gitu. Iya. Apa tapi skuter? TSC, Tanjung Priuk Tanjung Priuk Skuter Jakarta ya. Enggak, Tanjung Priuk Skuter Club. TSC itu base campnya di Lontar 6. Oh malah di Lontar ya. Lontar 6. Gila, tahun 92 itu bener-bener Vespa-nya masih originalan ya. Ya, cuman TSC waktu itu kan Vespanya kita sebutnya Vespa balap ya. Vespa balap itu kayak gimana tuh? Oke. Jadi Vespanya dimodifikasi untuk balapan. Oh, itu tahun 90-an bang. 92 nyong, lu kemana aja? Berarti munculnya balap itu bisa dikatakan dari Vespa gitu? Iya dong. Gila kiblat ya. Iya dong. Wah, lu kemana aja sih? Saya nih. Nah ini lagi sharing-sharing belajar lagi nih sama ahlinya ya. Enggak, gue taunya kan Vespa kan hanya klasiknya aja ya gitu ya bang. Ternyata di era itu balapan. Sudah balap. Ya. Untuk anak Priuk nomor 1 terkenal TSC. Untuk juara 1 apa TSC yang megang. Paling ini ya. Gokil. Nah emang Vespa sendiri berapa jenis bang Jimmy yang lu tau bang? Yang paling dominan ya anak utara pakai nih atau Vespa itu paling banyak dipakainya Vespa apa sih bang? Kalau ngeliat belakang nih ya kan, gue sih Kalau gua hobi super ya. Lu Gua super, hobi Bang. super. Super itu di bawah tahun 70, di atas Oke. tahun 60. Gua pakai Oh, super. range 60 ya. Iya, gua pakai ini yang punya gua, koleksi gua klasikan semua. Super 76, 74, 79, 66, 73. Selain super ada jenis Vespa Ada lain? PX, ada PS, ada eksklusif. Eksklusif. Ada eksklusif 1, eksklusif 2. Wih, gokil. Banyak sih. Itu yang membuat Vespa makin besar ya, karena Variasi lah. Variasi ya. Nggak satu model doang. Nah, itu mungkin bisa menarik juga sih bahas. Tapi mungkin gue mau coba kembali lagi nih ke SJUB. nya. Kayak menarik nih bang. Nah tapi kan sebelum secara SJUB, lo pasti sebelumnya punya komunitas dong. Punya. Nah, ini dia nih. Gue tahu dulu nih komunitas lo ini apa sih bang? Jadi gini ceritanya lucu ya. Gua bikin gue bikin ya. Gua masuk klub kan. Gue punya Vespa, gue masuk klub Gue masuk klub ini, kok begini sih gitu. Gue masuk klub ini, gue nggak cocok lah. Gue masuk klub ini, gue nggak cocok lah. Akhirnya gue bilang, gue bikin sendiri aja deh. Gue bilang gitu. Akhirnya gue bikin nama komunitas gue, nama klub gue adalah JVC. JVC apa tuh, Bang? JVC, Jimmy Vespa Club. Jadi Anggotanya. ketuanya gua, anggotanya gua, bendaharanya gua, semuanya gua sendirian. Oke. Gua bikin sendiri tuh, gua bikin sendiri. Jadi gua bawa bendera gua sendiri. Lu anak mana? Anak JVC gua. Siapa JVC ketuanya? Gua. Gitu. Bendaharanya gua, anggotanya siapa? Gua sendiri, semuanya gua sendiri. Udah, gua bilang yang penting gua bawa bendera. Nggak ada yang ngatur gua gitu loh. Akhirnya dengan berjalannya JVC itu, lama-lama gue gabung lah Ji, masuk komunitas lu. Gue bilang apaan sih orang gue cuma hiburan doang. Gue bilang gue jadi klub-kluban, gue bilang gitu. Udah gue masuk. Ya udah gue bilang masuk 1, 2, 3. Sekarang anggota gue alhamdulillah 9. Di JVC itu. Di JVC. Ya, JVC sendiri sampai sekarang masih eksis. Masih eksis dong, kenapa aja? Eksis. Kemarin bulan Desember gue baru enip yang keempat. Ini yang keempat. Nah, tahun berapa itu bang? Terbentuknya tanggal dan tahun berapa? Terbentuknya JVC itu tanggal 27 Desember. Dulu di Desember. 27 Desember. Tahun tuh. Ya, gue bikin aja. Gue bikin sendiri aja klub lah. Karena kan di Vespa lu nggak harus gabung sana di ospek di enggak, gue bikin aja. Besok gue JVC hilang, gue mau bikin lagi bebas, nggak ada masalah. Karena gue Gue penasaran nih Nyong, bang Jimmy ya, bang Vespa pertama yang lu pakai super bang berarti. Gue pakai pertama Vespa tahun 94. Tahun 94. 94. Vespa apa itu bang? Gue pakai VWB. VBB. Oh VBB. Itu apa tuh bang? Itu tahun tua ya. VBB itu hanya 61, 62, 63, 64.
Dulu gue beli 750.000. 250.000. Dulu zamannya gue SMA itu ya, gue pengen beli motor kan ada, mungkin lu nggak tahu ya, ada Kristal, terus ada Force One, Force One masih ada denger. Shogun, ada apa ya kan. Gue SMA kelas 2 tuh, gue bilang nyokap gue, teman-teman gue masih pakai sepeda. Teman-teman gue pada pakai motor tuh, gue bilang gue beli motor. Enggak, kata nyokap gue. Mati lu naik motor kebut-kebutan ya kan. Lu masih di Sarangbango. Siap. Sarangbango balap-balapan. Gue bilang tolonglah gue beli motor lah, gue ngemis sama nyokap gue. Enggak, kata nyokap gue. Akhirnya ada yang nawarin nih orang sini gang 1. Bang, lu mau motor nih nggak? Gue bilang, ih Vespa nih ya kan. Gue bilang, kenceng nggak bisa ngebut. Gue bilang nyokap gue, ini Vespa mah nggak bisa ngebut. Bayarin lah sama nyokap gue. Ya udah nggak bisa ngebut kan, nggak bisa. Dibeliin lah sama nyokap gue tuh tahun 90. Dan sampai hari ini motor itu ada dan masih gue pakai tiap hari. Masih dong. Masih gue pakai tiap Berarti hari. lo jatuh cinta di Vespa itu tahun 94 ya bang? Itu 94. karena memang lu tertarik lihat si motornya atau awalnya? Pertama emang gue pengen punya motor. Teman-teman gue SMA pada pakai motor, gue nggak pakai Lebih motor. lebih Gue tuh motor pakai aja. sepeda gitu loh. Pakai sepeda. Nah, mulai lo jatuh cinta sama Vespa itu pada saat itu atau Semenjak gue mengendarainya. mengendarai ya? Kok beda ya? Asik, karena chemistry ya. Iya, kok beda ya? Sampai hari ini kalau gue naik Scoopy ataupun gue naik Harley ataupun gue naik apa gitu ya, Harley punya teman gue minjem. Tapi gue beda dengan Feel-nya motor pakai beda gue sendiri. ya. Jangankan itu ya, ini Vespa gue ada 3, 4 ya. Gue pakai yang ini aja gue nggak pedenya. Tapi gue kalau pakai yang hitam gue merasa kayaknya gue lebih. Berarti dia itu Vespa sejati banget nyong. Dia Gila, mendulang ngeri. cinta sama motor Vespa itu bener-bener murni ya. Maksudnya nggak ada dorongan dari lihat orang atau apa. Bener-bener langsung ketemu Vespa, ngendarain, jatuh cinta. Kira-kira begitu ya bang? Iya, begitulah. Chemistry-nya tuh bang ya langsung. Gila. Terus gimana tuh awal ya perasaan lo di apa namanya dibeliin Vespa kemudian lo ngendarain? Bangga dong, karena kan teman-teman gue pakainya Force One, Kristal, King, NSR gitu loh. Oh lu berarti itu minoritas juga berarti pada saat itu? Iya dong. Asik Cuman banget Vespa ya. gue ngebrong ya waktu itu. Knalpotnya kan bung. Dan sampai sekarang knalpotnya begini. Masih bung Nggak ya? gue rubah sama sekali. Berarti Orion semua tuh ya? Ori semua. Gokil. Ori semua. Tapi waktu itu yang zaman lo pakai Vespa ada lagi nggak sih kawan-kawan lo yang pakai Vespa juga? Ya itu, kita kumpulnya di Sangkur sama anak Gropes. Gropes. Itu gerombolan Vespa. Oh, dulu masih namanya Gropes Iya. itu ya. Sekarang Gropes itu udah nggak ada ya. Yang ada sisa Haji Is pas di jembatan sini. Haji Is. Itu doang Oke. sih. Unik Ya orang-orangnya udah pada tua-tua lah. Gua pada saat itu kan gua masih SMA. Yang lain udah Iya tuh ya. Emang sekarang udah tua belum? Iya. Ya usia Belum mungkin ya, tapi gue putih semua. Tapi jiwa bang. Iya dong. Ya, tetap muda lah. Itu Iya yang dong. salut dari Bang Jimmy ya. Maksudnya dia bener-bener apa sejati lah menurut gue di dunia Vespa ini ya kan. Nggak ikut-ikutan lah, Betul. nggak follower gitu ya. Emang bener-bener awal-awal cinta Vespa tuh karena chemistry gitu dibeliin. Iya. Dan gue beli pertama motor Matic ya, atau motor Jepangan pertama itu 2 tahun kemarin. Baru 2 tahun kemarin. Sekian banyak produk. Jadi gue mikir anak gue kan suka naik motor ya. Oke. Gue bawa di Vespa. Kadang anak gue tidur kalau di Vespa kan gue nyekender. Ini gimana? Karena pakai kopling kan. Aduh, gue bilang gue mesti beli motor. Akhirnya gue beli deh Scoopy lah. Gue beli. Oh yang masih mirip dikit lah ya. Gue beli Scoopy. Gue kasih taruh situ. Pertama motor Jepang pertama yang gue beli. Baru kemarin tahun 2000. 2000 ya? Iya, 2 tahun yang lalu. Jadi selebihnya gue kemana-mana gue naik Vespa. Naik Vespa ya, mantep tuh bang. Nah, mulai lu kemudian lu kan katanya lu ikut Vespa apa komunitas yang tadi itu, terus gimana lagi perjalanan lu setelah lu pakai Vespa itu? Apa sih yang lu temuin gitu? Apakah lu pernah jalan-jalan kemana gitu? Dengan Vespa lu itu? Itu wajib kita tanya. Skitro. Sekitar Robada. Sekitar apa? Ya gue touring lah, Puncak Sukabumi lah ya. Puncak Sukabumi ya daerah-daerah sinilah. Gue kalau ke luar daerah gue belum bisa ya. Belum bisa waktu Belum bisa karena kan gue kerja. Gitu loh. Gue belum nggak bisa gue kerja. Kayak touring Vespa kayak temen gue nih yang touring 2 tahun nggak bisa lah, nyam dibelah gue sama bini gue. Gue balik ke sini anak gue udah SMA gitu. Nggak bisa. Enggak, udah. Berarti itu berarti baru jalan-jalan gitu aja ya? Ya sekitar lah, sekitar ya Jawa Barat lah, ya.
Acara-acara Purwakarta, acara Bandung, acara di mana Sukabumi yang kuda. Yang masih bisa tektokan lah Iya. ya intinya. Kebu Vespa itu tuh waktu itu. Vespa. Itu Kuat tuh, ada Bang. ada namanya nggak sih Bang Vespa lu Bang? Iya, dulu namanya nggak gitu. sih? Black Sabbath. Black Sabbath, buset kayak nama band. Iya dong. Negeri ya. Black Sabbath karena kan Black hitam ya. Sabbath. Black Sabbath itu gue namanya. Ini Red Devil sama gue. Oh, itu berarti. Oh, ada nama-namanya ya. Ada dong, ini si Mr. Blue. Mr. Blue. Oh, Snow White. So Alright. Ini Nggak ada lawan ini lah. post office nih. Oh ini nih yang Post office. Yo, yang iya, tadi post gue office. perhatiin ini Bang asli kata gue Keren, keren. mirip gitu kan. Sama itu. Emang ini apa duplikatnya ini Duplikat ya? iya. Anjay, Gua bikin. gokil. Ini yang ngerjain tuh asik banget. Sama Detail nih. banget loh, ini motor gue Temen-temen yang kalau- pertama. Oh Yang ini gua yang bilang Black VBB. Sabbath ini Ya, ya, Sabbath. Sabbath anjay. Ini yang nemenin gua sampai sekarang. Jadi kalau lu ngeliat ini Vespa hitam ini punya gua, di Priuk cuma gua doang. Yang knalpotnya paling berisik. Gokil nih Black Sabbath ya, saksi bisu ya. Iya. Gokil. Tapi selama lu pakai Black Sabbath ini ada apa nih Bang? Ya maksudnya suka dukanya apa selama lu pakai itu? Suka dukanya ya yang pasti sih alhamdulillah sampai selama ini gue belum pernah nabrak ya. Belum pernah nabrak karena gue nggak pernah ngebut nih. Gue orang yang takut. Internasional Ngebut ya. itu gue nggak berani. Gue nggak berani. Paling kecepatan gue 50 55. Makanya kalau anak touring udah lu mau duluan deh. Gue mau di belakang. Yang penting gue mau nyampe. Benar. Gitu. Karena gue touring gue mau menikmatin. Mau ngapain? Gue menikmatin pemandangan. Gue capek pusing di Priuk ya. Gue menikmati pemandangan kayak gue ke Sukabumi pelan. Gue nikmatin lari 30. Gue nikmatin kiri kanan. Apa namanya? Pemandangannya. Iya. Gue oh emang kok. Silakan. Lu jatuh di rumah sakit. Lu kulit sama aspal ya kekuatan aspal gitu lah. Kalau Emang gua- beda-beda ya Bang ya cara orang pengendara menikmati perjalanan tuh beda-beda. Iya. Ada yang seneng ngebut, Iya. menguji adrenalinnya, ada yang Iya. slow Ya, lu ya. mau uji adrenalin silakan. Sentul. Betul. Ya jangan lu uji adrenalin di Jalan raya. Lu membahayakan orang lain. Membahayakan Lu membahayakan orang diri sendiri gua nggak peduli deh. Jangan membahayakan orang lain. Nah itu dia ya, ada unsur lain yang Iya dibahayakan ya. dong, jangan kesian lu. Apalagi anak gue masih kecil-kecil ya kan. Iya, Aduh, juga. enggak deh. Kalau ditabrak sering. Ditabrak sering. Oke. Ditabrak sering. Kalau apa namanya cerita suka dukanya banyak ya. Banyak ya, Bang. Banyak. Gua ke Jatinegara, gua lagi main ke rumah teman gua pulang dari Jatinegara naik jembatan, knalpot gua copot. Iya. Tuh. Di keropos atau gimana itu? Gua Bang? nggak tahu. Anjir, itu repot pusing banget. Knalpot gua begini. Gua kejar sama gua kan, gua dari saking gua mikir ya, knalpot gua dari zaman jebot lah ya, takut kegigit mobil. Iya. Jadi gua buru-buru gua nggak sadar, gua pegang tuh knalpot, halus tangan. Panas banget tuh. Karena gua refleks ya, barang gua gitu. Saking berharganya Iya, knalpot itu, cintanya dong. gitu. Gua ambil sama gue dipinggirin ya kan. Aduh ini knalpot bisa copot gitu. Gimana ceritanya? Ya udahlah, ya kalian gini. Tapi alhamdulillah gini karena kita di komunitas Vespa ya. Ada aja yang berhenti. Ada yang bantu ya? Ada aja. Itu ya. 5 menit. Gue bilang ya Allah mudah-mudahan ada yang bantu. Baru gue selesai udah nyampe. Bang kenapa? Knalpot gue copot. Bantuin diketin apa? Lu mah gue anak Vespa bang. Oh iya makasih gue pecabut. Itu ya, maksudnya spesial dari komunitas Iya. Vespa atau jadi anak Vespa tuh salah Dan satu yang nolongin daya gue, tarik ya Bang ya, yang nolongin gue solidaritas bukan ya. pakai Vespa, enggak dia pakai motor biasa. Pakai motor Cuman biasa ya. Jiwanya, jiwanya. Karena gini loh, kita percaya dengan apa namanya karma ya, buat baik pasti suatu saat akan Ada yang baik. Karena gini loh, kita bermain di motor tua, Yes. yang pastinya yang Udah baru tahu, udah keluar tahu dari konsekuensi ya. bengkel, Iya, begini betul. tahu di jalan ada namanya kopling putus lah, ban ini ada aja. Kalau kita berbuat Busi. baik, insya Allah pasti akan Benar-benar. feedbacknya pasti ada. Pasti ada ya. Ada aja. Nah, Bang itu berita suka duka. Nah, gue main tanya soal apa namanya selama lo pakai Vespa ini soal percintaan nih. Lo gimana ketemu sama Aduh. bini lo? Ada cerita juga nggak sih story sendiri nggak sih? Ini dari kalau Vespa boleh ini? keren sekali. Nggak ada Bang. sih. Nggak ada. Nggak ada. Karena gue kenal sama bini gue lewat Facebook. Oh, oke. Gue kira satu Dan- komunitas dan gitu dia atau nggak, kopdar gitu. Enggak. Capek anak Vespa. Gue cari cewek yang gue dari Vespa. Oh, oke. Gue kenalan sama dia juga nggak tahu kalau gue anak Vespa. Oh, nggak tahu. Tahu. Sampai akhirnya gue nikah sama dia, dia ngeliat ke rumah gue, lu punya Vespa, motor lu nggak ada yang bagus apa gue? Motor gue gini doang. Iya. Ya akhirnya sampai sekarang
dia jatuh cinta sama Vespa ini punya dia. Oh, yang punya gua. Ada TV orang Punya TV. gua. Cuman gua bilang buat. Iya lah. Itu udah gitu, Bang. Gua kasih buat dia. Merah, Punya putih. suami ya punya Ya, istri. punya istri. Punya istri belum tentu. Nggak, punya gua. Terkecuali Vespa gitu Iya, maksudnya ya. iya, Terkecuali terkecuali Vespa. Oh, jadi statement itu emang berlaku untuk Vespa ya. Jadi harta suami, harta istri kecuali Vespa. Iya. Vespa. Punya gua. Menarik ya. Sampai yang cerita lucunya itu dia bilang gue beliin Vespa dong, beliin Vespa. Gue bilang gini, kalau ini lu bisa naik Vespa, gue beliin. Oh gitu. Bener ya kata dia, iya. Lu ajarin gue bilang nggak mau. Lu belajar sendiri aja, gue bilang gitu kan. Selang 3 hari lah, dia datang nyong. Gue pulang kerja, kok Vespa gue nggak ada yang merah ini? Kok nggak ada Vespa gue kemana? Gue bilang nih. Gue tanya dong sama teman gue, lu ngeliat Vespa di bawah katanya tadi sama temen lu. Sama temen gua, kok temen gua berani-beraninya minjem Vespa gua? Enggak, tapi sama bini lu. Oh, lagi jalan-jalan Oke. ada bini gua lo ya. Aman lah ya. Pulang, dong, kan Vespa gua berisik kan, dong, bini gua dateng. Ih, bangke gua bilang bini gua yang bawa, mati kalah taruhan gua bilang kalah taruhan gua bilang. Nih dia bilang nih gua udah bisa nih naik Vespa nih. Gua bilang sama temen gua, diajarin sih lu. Dia minta bang, gua ajarin sama gua. Kalah gua deh, gua bilang. Gua beliin lah, ini yang putih gua beliin. Oh, beli yang putih tuh ya. Gue beli yang putih. Yang merah kan tadinya nggak begini, baru gue cat. Pas ulang tahun dia, gue nggak punya duit buat kado ya kan. Alah, gue bilang motor gue cat aja. Gue cat, gue bayar. Gue bilang nih, I love you, itu kado buat lu. Padahal mau punya duit. Masa kalau Sweet ya. sama gue cat warna pink, gue nggak bisa pakai dong. Kan semua yang main gila ya kan. Udah gue cat merah. Nabrak ya. Iya. Bang, kembali ke SJUB Nah, bang. benar, Nyong, gimana nyong SJUB nih? Nah. Pertama gue mau nanya gitu bang, kan anak Vespa ya ke framing gitu bang, atau punya stigma ya? Ini mah gue awam ceritanya Ya, bang, ya, ya. kan, berandalan gitu, kan, keras gitu kan, apa ya? Nggak umum lah gitu bang ya. Lu nyikapin itu gimana bang? Bener nggak sih ada fenomena itu? Atau SJUB tuh mampu merubah itu semua? Apa gimana? Enggak juga sih gini loh. Nyong, bang, sorenya. Oh. Ada handphone. Siapa tuh? Malam mingguan coy. Ini. Enggak bang, kebetulan udah ada janji Siap, habis siap. maghrib. Oke. Bentar ya. Nyong, gue dapat lo. kalau ada pohon yang Siap. jangan dipanjat. Ya. Enggak lah. Malam-malam ngapain? Siang-siang baru enak. Bang, bentar sorry izin. Siap, siap, siap. Nyong, bentar. Ya, ini iya. podcast apaan ini bang ini? Makanya lagi sibuk ya kan. Siap. Mikrofonnya dong, boleh dong. Biar gue pakai ini ya kan. Ini kita santai, kita merokok ya. Boleh bang, Oke, santai. One eternity later. Gimana bang? Jadi SJUB memandang framing anak Vespa itu berantakan, beringas gitu kan? Atau lu sendiri punya sudut pandang sendiri nih bang? Boleh lah kita sharing ke sana gitu bang. Gini loh, don't judge the book by the cover. Don't just be cover. Ya anaknya begini, anak Vespa begini, gue tahu lah. Tapi kan nggak semua. Oke. Di SJUB ini gue mengadakan pengajian sebulan sekali. Oh ada bang. Ada, enak aja. Ada, gue adakan pengajian 1 bulan sekali. Setiap akhir bulan gue selalu ada pengajian. Setiap malam Jumat ya. Malam Jumat, sebulan ya. sekali. Jadi kita juga belajar tentang agama juga, tentang akhlak juga gitu loh. Ya emang di luar sana kan orang stigmanya begini. Tapi kan gini, lu kan ngeliatnya dari luar, lu nggak tahu dari dalamnya. betul. Iya mereka di luar, mereka begini, mereka berantem, mereka tatoan. Lu nggak tahu dari yang tatoan itu mereka itu lebih ngaji, lebih jago daripada lu. Itu dia sih. Cuman kan stigma orang kan begitu. They judge you by the cover. Mereka ngeliat lu cuma dari luarnya doang. Yeah. Gitu. Oh gini belum tentu semuanya. Gitu loh. Tapi ya begitu. Makanya gue akan mematahkan stigma itu dengan cara-cara apa ya? Itu gue mengadakan pengajian 1 bulan sekali. Oke, itu salah satunya Terus, ya. kedua gue melakukan semua kegiatan-kegiatan sosial ya. Oh iya, tuh gue pernah denger tuh yang ada anak-anak Vespa bersin lalu tuh SJUB juga bang. Kebetulan gua kolaborasi Oh iya? kolaborasi dengan Gokil. semua komunitas. Gua bikin acara itu namanya Nggak Perlu. Nggak perlu artinya Gerakan Peduli Pesisir Laut Utara. Anjay, gokil.
Pada saat itu gue ngundang hampir 40 komunitas Se-Jakarta itu se-Jakarta ya? Utara. Dan itu bersihin laut mana, Bang? PLTU. Oh, PLTU. PLTU. Gokil ya. Karena laut gini, legend gitu ya. Kita di utara, kita nggak punya laut yang gratis. Semuanya bayar. Tuh. Ada laut gratis nih PLTU, tapi kan kotornya minta ampun. Gitu loh. Akhirnya gue coba gerakin anak-anak. Gue di situ